Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati fiddin, para bapak dan para ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hanya puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita di pagi hari yang mulia ini adalah hari Ahad pertama menapaki tahun baru 1448 Hijriah. Selalu dalam masa pergantian musim, mau itu ganti hari, mau itu ganti pekan, mau itu ganti bulan, apalagi ganti tahun. Maka ini ada beberapa hal utama yang selalu menjadi renungan seorang muslim. Yang pertama, bahwa jatah umur yang telah Allah jatahkan untuk kita telah berkurang. Dan ini telah berkurang 1 tahun. Jatah umur, kalau jatah umur kita itu berapa kan kita nggak tahu. Tapi yang pasti telah berkurang setahun itu kita tahu, itu kita pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, di waktu-waktu semacam ini selalu kita gunakan untuk muhasabah, untuk menghitung amal-amal kita sebelum nanti amal kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata sebagian kalangan, hasibu anfusakum qabla antuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab. Kita menghisab amal kita yang telah berlalu dalam waktu setahun. Kalau kita sudah maksimal di dalam beribadah kepada Allah, dalam makna ibadah mutlak, ibadah secara umum yang pernah didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan ucapan kondang beliau, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarla minal aqwali wal a'mal, yani al-zahirah wal batinah. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah, mau itu ucapan, mau itu perbuatan, mau yang zahir, yang nampak maupun yang tidak nampak. Apapun itu, kalau memang kita sudah maksimal, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik Allah itu, dan bentuk dari syukur kita adalah mempertahankan, menjaga, semakin memaksimalkan istiqamah sampai kita itu meninggal dunia nanti. Karena Allah menciptakan kita di muka bumi, tujuan utamanya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah ini enggak putus sampai nanti kita meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian yang yakin pasti akan menantimu. Lah, kemudian kita menggunakan itu untuk acuan hari-hari berikutnya. Kalau memang kemarin sudah bagus, kita maksimalkan. Kalau ada yang kurang, kita perbaiki. Kalau ternyata kemarin itu jauh dari harapan,
maka hendaknya segera bertaubat kepada Allah. Masih ada waktu untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri. Maka kita termasuk yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita setahun yang telah berlalu menjadi hamba-hamba Allah yang telah memaksimalkan diri dalam tugas ibadah kita, dan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk menjadi orang-orang yang mampu istiqamah di atas ketaatan sampai nanti kita meninggal dunia. Dan satu hal yang sebagai pengingat diri sendiri dan sebagai pengingat untuk jenengan semua, bahwa ada satu ibadah agung yang ada di hadapan kita. Ibadah agung itu namanya ibadah puasa Asyura. Jadi ibadah puasa Asyura, ibadah yang jatuhnya pada tanggal 10 Muharram, yang jatuhnya pada tanggal 10 Muharram, yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibadah puasa yang pahalanya menghapus dosa setahun yang telah berlalu, pada tanggal 10 Muharram. Akan tetapi di akhir-akhir masa hayatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau itu diberitahu oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, jenengan kok puasa pada tanggal 10 Muharram? Tanggal 10 Muharram itu puasanya orang-orang Yahudi loh, gitu. Tanggal 10 Muharram itu adalah puasanya orang-orang Yahudi. Para sahabat itu memberitahukan itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam karena mereka tahu pasti salah satu di antara prinsip ibadah yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jangan sampai ibadah kita kaum muslimin sama dengan ibadahnya orang-orang kafir, termasuk ahli kitab. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat antipati kalau ibadahnya itu, ibadah kaum muslimin itu ternyata kok plek sama persis dengan ibadahnya orang-orang non muslim, termasuk ahlul kitab. Maka tatkala Rasulullah SAW itu ibadah puasa tanggal 10 Muharram yang memang itu hari istimewa, tapi ternyata ibadah itu kok sama persis dengan ibadahnya orang-orang ahlul kitab, ibadahnya orang-orang Yahudi, yang ternyata mereka juga punya satu ritual ibadah puasa pada tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah SAW lalu bersabda, "Idza kana al-'amul muqbil la asumannat tasi'." Kalau begitu tahun depan aku akan nambah puasa satu hari lagi, puasa tanggal 9, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 9 dan tanggal 10. Kenapa kok 2 hari? Yang mempunyai keutamaan itu tanggal 10-nya. Tapi nek poso tanggal 10 netok itu puasanya sama dengan orang-orang Yahudi. Ben gak podo, maka puasa ditambahi 1 hari sebelumnya 9 dan 10. Tapi qadarullah sebelum Rasulullah SAW nyampe di tahun depan, beliau sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dinamakan oleh para ulama dengan sunnahnya beliau yang belum sempat dikerjakan oleh beliau sendiri. Kenapa? Karena beliau pengen, tapi qadarullah umur tidak sampai pada tahun depan. Lah, karena status tanggal 9 itu hanya untuk agar enggak sama dengan orang-orang Yahudi, maka seandainya tanggal 9 ono uzur, maka bisa diganti dengan tanggal 11-nya. Jadi puasa itu 9, 10 atau 10, 11, atau nek mau agak panjang 9, 10, 11. Yani atau jadi 3 kondisi itu untuk puasa di tanggal puasa Muharram. Terutama para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, masuk Muharram tahun ini itu
lagi-lagi ada perbedaan penetapan secara nasional. Jadi ada yang masuk Muharram tahun ini itu hari Selasa, ada yang masuk Muharram tahun ini hari Rabu. Dari situ otomatis tanggal 9-10-nya itu berbeda. Dari situ dipastikan kita itu termasuk jadi orang yang masuk di bulan Muharram ini puasa Asyura di tanggal 10-nya itu pastikan. Adapun rentetannya mau 9-10 mau 10-11 itu nggak ada masalah. Yang penting tanggal 10-nya itu yang mempunyai keutamaan yang sangat mulia. Nah, itu sebagai sedikit sedikit mengingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua, jangan sampai ibadah seagung ini kelewat dari kita di hari-hari yang mulia ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita mempelajari risalah al-ahadits, yani al-arba'un al-usariyah, 40 hadis seputar masalah hukum keluarga. Hadis yang ke-11, an Uqbah ibni Amir, dari Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahaqqus syuruti an tufu biha mastahlaltum bihil furuj. Ahaqqus syurut, kesepakatan yang paling wajib antufu biha, untuk kalian penuhi, untuk kalian jalankan, mastahlaltum bihil furuj, yaitu kesepakatan yang dengannya kalian bisa menghalalkan farji. Yani ahaqqus syurut antufu biha mastahlaltum bihil furuj, yani kesepakatan yang paling wajib untuk kalian laksanakan adalah kesepakatan yang dengannya kalian bisa menghalalkan farjinya wanita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah salah satu di antara hadis utama dalam fikih pernikahan. Yani mohon kita cermati dengan tepat, karena ini berkaitan dengan halal dan tidaknya hubungan suami istri, dan tentang status, yani keberadaan seseorang itu benar-benar sebagai mukmin sejati atau ada penyakit kemunafikan. Untuk memahami masalah ini butuh melandasi dengan beberapa kaidah untuk bisa memahami hadis ini. Ketahuilah jamaah kaum muslimin, kaum muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kaidah agung dalam masalah hubungan laki-laki perempuan. Kata para ulama, mereka mengatakan al-asal fil abdha at-tahrim. Ini kaidah loh ya, bukan hadis. Kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Al-aslu fil abdha at-tahrim. Pada dasarnya hubungan suami istri, hubungan laki-laki perempuan, maksudnya itu jima antara laki-laki dan perempuan, gitu ya. Pada dasarnya hubungan, kalau saya mengatakan hubungan ini maksudnya jima loh ya. Pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu haram. Tidak boleh seorang laki-laki kumpul dengan seorang wanita, jima dengan wanita, kecuali dengan jalan yang dihalalkan oleh syariat. Dan Allah dan Rasulnya menghalalkan itu cuma dengan dua cara. Satu, pernikahan. Satu, perbudakan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi sifat dari ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang mulia adalah walladzina hum li furujihim hafizun, dan yaitu orang-orang yang menjaga farji mereka,
menjaga kemaluan mereka, menjaga syahwat mereka. Illa ala azwajihim, dan tidak disalurkan dan tidak dilampiaskan illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka, au ma malakat aimanuhum, atau budak mereka. Fa innahum ghairu malumin, kalau menyalurkan syahwatnya itu kepada istri dan kepada budak, maka itu tidak tercela. Budak sekarang nggak ada. Ini bahas budak dawa panjang banget gitu, dan nggak perlu dibahas karena sekarang budaknya nggak ada. Ini. Jadi kita sekarang ayat itu mengerucut bahwasanya hubungan laki-laki dan perempuan, kumpul laki-laki dan perempuan itu semuanya tercela. Melampiaskan syahwat, yani melampiaskan syahwat biologis itu semuanya terlarang, dan hanya boleh disalurkan, dilampiaskan kepada istrinya, kepada suami dan istrinya. Yang sebagaimana yang ada dalam ini ayat tersebut. Itu makna dari kaidah al-asl fil abla at-tahrim. Hukum asal, yani pelampiasan syahwat itu haram kecuali kepada istrinya. Lah, adapun melampiaskan syahwat itu kepada istri, istrinya juga melampiaskan syahwat biologisnya kepada suaminya, maka itu bukan sekedar halal. Itu adalah bagian dari ibadah, bagian dari sedekah. Jenengan masih ingat sebuah hadis agung dalam Sahih Bukhari Muslim, tatkala para sahabat-sahabat yang miskin dari kalangan muhajirin itu wadul sama Rasulullah SAW, mengeluhkan kemiskinannya, bukan karena miskinnya, tapi karena nggak bisa mencari pahala dengan kelebihan harta yang dimiliki. Jadi mereka itu mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, penak nggih dados wong sing kaya, mereka bisa borong pahala. Zahaba ahlud duthur bil ujur. Enak jadi orang-orang kaya ya Rasulullah, bisa borong pahala. Rasulullah SAW ya tanya, loh, kok kayak gitu? Kenapa? Mereka lalu menjawab, ya Rasulullah, lah pripun? Kita sholat, mereka sholat. Kita puasa, mereka puasa. Yani kita baca Quran, mereka baca Quran. Tapi tatkala mereka sedekah, kita nggak bisa sedekah. Tatkala mereka budal kaji, kita nggak bisa budal kaji. Kalau saya teruskan, tatkala mereka budal umroh, kita nggak bisa budal umroh, karena kelebihan harta yang mereka miliki, sedangkan kita tidak memiliki harta yang kami miliki. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, maukah kalian tak tunjukkan satu cara bisa sedekah tanpa ngetokno duit? Maukah kalian tak tunjukkan satu cara? Ini yang diiri, itu kan orang kaya, kaum muslimin yang kaya bisa sedekah, bisa mendapatkan pahala besar dari sedekah, sedangkan mereka nggak bisa. Akhirnya Rasulullah SAW menunjukkan satu cara. Mau nggak kalian tak tunjukkan satu cara? Bisa sedekah tapi tanpa keluar uang. Mereka mengatakan, "Nggih ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah." Lalu beliau SAW mengatakan, "Fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah." Kalau kalian ngomong subhanallah jadi sedekah. Kalau ngomong la ilaha illallah jadi sedekah. Kalau ngomong alhamdulillah sedekah. Wal amru bil ma'ruf sedekah, wan nahi anil munkar sedekah. Kalau kalian amar ma'ruf jadi sedekah, nahi munkar jadi sedekah. Lah di ujung hadis itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fi budza'i ahadikum sedekah. Kalau kamu, ini yang ngomongin para sahabat yang laki-laki, kalau kalian itu menyalurkan syahwat biologis kepada istrimu, itu juga jadi sedekah. Ini wa fi bud'i ahadikum sedekah. Para sahabat ganti bengong. Loh ya Rasulullah, apa ya iya seorang laki-laki melampiaskan syahwatnya kepada istrinya, loh kok malah jadi sedekah? Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana pendapat kalian jika seorang itu melampiaskan syahwatnya kepada wanita yang haram,
berzina maksudnya. Bukankah itu berdosa? Nggih ya Rasulullah. Kalau memang melampiaskan syahwat dengan cara haram itu berdosa, berarti melampiaskan syahwat dengan cara yang halal menjadi sedekah. Jadi satu pahala. Jadi satu pahala. Lah. Jadi titik masalahnya itu kalau haram, kalau enggak istrinya itu haram. Kalau istrinya bukan sekedar halal, malah menjadi pahala. Karena kalau tidak disalurkan itu merusak badan dan merusak jiwa, disalurkan ke cara yang haram jadi dosa besar, maka tatkala menyalurkannya ke cara yang halal, maka itu menjadi pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah, sedangkan di zaman sekarang ini tidak ada jalan untuk itu kecuali akad pernikahan, kecuali dengan akad pernikahan. Tapi ada satu hal yang terkait dengan hadis yang kita bahas tadi. Akad nikah itu pada zaman sekalian itu ada dua model, ada dua macam. Yang pertama akad nikah mutlak, akdun nikah al mutlak gitu ya, akad nikah mutlak. Yang kedua akad nikah bersyarat, jadi akdun muqayyadun bisyurut gitu. Akad nikah yang mutlak, yang kedua akad nikah bersyarat. Akad nikah mutlak itu ya nikah tanpa ada syarat apapun yang diajukan oleh istri atau keluarganya, tidak ada syarat apapun yang diajukan oleh suami atau keluarganya kepada pihak keluarga istri. Ya sudahlah, seorang laki-laki yang lamar kemudian diterima oleh wanita, kemudian terjadilah akad nikah, ada wali, ada calon manten putra, ada saksi, ada apa lagi? Ada mahar, ada akad, sudah selesai sampai di situ. Itu namanya akad nikah mutlak, akad nikah yang sesuai dengan apa yang ada tanpa ditambahi sedikit pun. Kita nggak bicara pada akad nikah yang ini. Kita akan mengerucut pembicaraan kepada akad nikah yang muqayyad bisyurut, akad nikah yang ada nota kesepakatan antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya. Jadi ke keluarganya. Lah, akad kesepakatan itu gambarannya demikian. Seorang laki-laki, anggaplah dia itu asal dari mana ini? Dari tempat yang jauh, Indonesia Timur, dari Papua. Dari Papua karena ada sebuah tugas, dia itu akhirnya netep di Lamongan. Sejak Joko tapi ya netep di Lamongan. Mau kerja, mau belajar, mau kuliah, pokoknya apalah, aslinya itu Papua. Pada waktu dia lama tinggal di Lamongan, dia itu kemudian ingin untuk nikah. Ya karena tempatnya itu di Lamongan, akhirnya dia juga kepincut salah satu gadis Lamongan. Dia itu ngelamarlah kepada salah satu bapak dari seorang akhwat yang ada di sini. Tatkala dia ngelamar, bapaknya itu ngomong begini, "Nak, orang baik, pemuda baik, perjaka baik semacam sampeyan enggak layak untuk ditolak lamarannya. Tapi jenengan dari Papua, Nak. Lah bapak ini enggak bisa loh sampai pisah jauh-jauh dari anak perempuan. Bapak itu enggak bisa terlalu lama kangen. Mentok ya seminggu sekali ketemu. 2 pekan sekali ketemu. Saya mau nikahkan putri saya dengan sampeyan dengan satu syarat. Nggih, Pak, apa syaratnya? Kamu harus tinggal di Lamongan setelah nikah. Enggak boleh istrimu dibawa keluar dari Lamongan. Karena bapak enggak bisa lama-lama. Selagi bapak masih hidup, ini bapak wis mati, yuk monggo karep sampeyan. Kemudian sang suami itu, calon suami ya, kan saya masih ngelamar ya, mengatakan, nggih, saya sepakat.
maka berarti tatkala akad nikah nanti dijalankan, akad nikah itu dengan membawa satu apa? Kesepakatan, dengan membawa satu persyaratan yang diajukan oleh pihak istri kepada pihak kepada yang pihak calon suami kepada pihak istri. Seandainya dari awal itu pihak sang suami mengatakan, waduh Pak, saya itu di Papua punya ibu saya sudah tua. Lah, ini saya setelah lulus kuliah mau langsung pulang. Gimana nggih? Bapaknya langsung mengatakan, nggih pun nak, kalau memang sampean begitu berarti gak jodoh. Tolong cari akhwat yang lainnya. Kan begitu loh, otomatis. Ternyata persyaratannya bapak tidak bisa dipenuhi oleh pihak calon manten laki-laki. Ya sudah, garis pisah sampai di situ. Sang bapak itu mau nikahkan putrinya karena disepakati bahwa putrinya itu tidak dibawa keluar dari kota Lamongan, karena dengan satu alasan bapak tersebut tidak bisa berpisah jauh-jauh dari sang istrinya, dari putrinya. Apabila pernikahan dengan membawa nota kesepakatan ini, persyaratan ini, maka ini yang saya katakan dengan istilah akad nikah bersyarat, gitu ya. Jadi akad nikah ada dua. Ada akad nikah yang mutlak secara umum tanpa kesepakatan apapun, ya hanya ada kesepakatan syariat. Ada wali, ada saksi, ada mahar, ada akad, itu tak. Yang kedua, ada akad nikah itu yang muqayyad bisyurut. Ada akad nikah itu yang yang ada kesepakatan tertentu. Lah, kesepakatan dalam akad nikah ini itu ada 3 macam. Kesepakatan dalam akad nikah ini ada tiga macam. Yang pertama, syartun yuwafiqus syara'. Yang kedua, syartun yukhalifus syara'. Yang ketiga, syartun la yuwafiq wa la yukhalif. Jadi yang pertama, kesepakatan, persyaratan yang sesuai dengan syariat. Yang sesuai dengan syariat. Maksudnya, seandainya kesepakatan atau persyaratan itu tidak diajukan, memang perintahnya sudah semacam itu. Memang perintah syariat sudah semacam itu. Gambarannya pripun? Seorang laki-laki ngelamar seorang perempuan, gitu ya. Pada waktu ngelamar, itu keluarga istri itu ngomong begini, nak, bapak mau nikahkan putri bapak dengan sampean, dengan syarat selagi masih jadi suami istri, kamu itu harus berbuat baik kepada istrimu, kamu itu harus menghormati keluarga istrimu. Gimana nak? Siap apa enggak? Siap, ngono ya. Lah, persyaratan yang diajukan oleh keluarga istri ini itu tanpa dipersyaratkan pun itu memang perintah syariat, gitu. Bahwasanya sang suami berbuat baik kepada istrinya, sang suami menghormati keluarga istrinya, itu sudah perintah syariat pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan baik. Lah, persyaratan yang jenis ini itu wajib dilaksanakan oleh siapa? Suami. Karena 2 alasan. Pertama, itu perintah syariat, perintah Allah langsung. Yang kedua, itu dijadikan sebagai persyaratan pernikahan oleh pihak istri. Kebalikannya, sekarang yang mengajukan persyaratan itu pihak suami, misalkan. Contohnya bagaimana yang mengajukan persyaratan itu pihak suami? Misalkan ada seorang bapak mempunyai seorang anak, dia itu aktif gitu mencoba untuk mencarikan jodoh untuk putrinya. Zaman sekarang itu jadi yang punya anak perempuan itu harus aktif carikan jodoh, karena sekarang ikhwan itu makhluk langka. Ini laki-laki yang soleh itu makhluk langka, jadi yang banyak aktif itu malah yang perempuan.
Jadi dia itu ngelamar seorang ikhwan, seorang laki-laki pemuda perjaka yang soleh dilamar. Kemudian pihak yang laki-lakinya itu mengatakan, Pak, insya Allah saya mau nikah dengan putrinya Bapak. Tapi saya punya satu syarat, saya punya satu syarat. Jadi apapun yang saya inginkan, apapun yang saya kehendaki, hendaknya putri Bapak itu taat kepada saya selagi saya tidak memerintahkan yang haram. Gimana Pak? Mungkin siap, putri saya juga siap. Ya. Itu namanya persyaratan yang sesuai dengan apa? Syariat. Kenapa? Karena gak dipersyaratkan pun kewajiban istri itu taat kepada suaminya selagi tidak dalam perkara yang haram, selagi tidak dalam perkara yang haram. Persyaratan yang ini itu jelas. Persyaratan yang ini itu jelas. Sekarang yang kedua, persyaratan yang melanggar syariat. Persyaratan yang melanggar syariat. Persyaratan yang melanggar syariat itu istri mensyaratkan sesuatu tapi ternyata syariatnya tidak begitu. Suami mensyaratkan sesuatu tapi ternyata syariatnya bertentangan dengan itu. Yani bertentangan dengan itu. Contoh, seorang laki-laki ngelamar seorang wanita. Dalam proses lamaran itu, yani bapak atau keluarga wanita itu ngomong begini, Nak, jadi saya mau siap menikahkan putri saya dengan kamu. Tapi putri saya punya persyaratan, Nak, punya syarat. Apa itu Pak? Putri saya itu tidak mau apapun yang dia inginkan kamu cegah. Pokoknya dia mau apapun nggak boleh kamu larang. Sampai pun yang calon suami mengatakan, sampai pun seandainya itu melanggar syariat, ya sampai pun melanggar syariat, pokoknya kamu nggak boleh ngelarang. Ini persyaratan yang melanggar syariat. Lawang tugasnya suami memang yani membimbing istrinya agar sesuai dengan jalur syariat. Kalau sampai ngelanggar wajib untuk melarang. Loh kok malah persyaratannya nggak boleh melarang. Itu namanya persyaratan yang melanggar syariat. Atau begini, yani Nak, kamu mau tak nikah? Kamu itu saya akan nikahkan putriku dengan kamu. Tapi setelah nanti menikah, kamu nggak boleh ngumpuli nyeni putriku yo. Kamu nggak boleh ngumpuli putriku. Itu namanya persyaratan yang melanggar syariat. Kenapa melanggar syariat? Karena konsekuensi pernikahan itu bolehnya hubungan suami istri. Nah, persyaratan yang melanggar syariat ini batal. Maksud dari batal itu bisa jadi dengan adanya persyaratan itu nikah nggak jadi dilakukan, kan nggak sepakat. Kalau tetap nikah dengan persyaratan itu dianggap tidak ada karena melanggar aturan syariat. Dianggap tidak ada karena melanggar aturan syariat. Contoh yang paling enak itu begini. Ada laki-laki dan perempuan menikah dengan satu persyaratan. Persyaratan. Yang mana persyaratan ini melanggar syariat, tapi keduanya itu nggak tahu. Kalau itu melanggar syariat. Setelah mereka nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, kenal ngaji, sering ngaji itu, lama-lama mereka tahu kalau ternyata kesepakatan yang mereka sepakati dulu pada waktu akad itu melanggar syariat, dan mereka sudah nikah, mereka sudah punya anak, mereka sudah lama menikah. Bagaimana status pernikahannya? Pernikahannya tetap sah, tapi persyaratannya yang batal. Kenapa? Persyaratan itu melanggar aturan syariat.
persyaratan itu melanggar aturan syariat, otomatis batal dengan sendirinya. Ini otomatis jadi batal dengan ini sendirinya. Atau kalau kebalikannya, seorang bapak punya anak perempuan, dia itu kemudian ngelamar seorang laki-laki karena laki-laki dianggap baik, dianggap soleh atau apalah gitu, pokoknya dianggap baik lah sama keluarga. Tatkala dilamar yang putri ya, sekarang yang putri yang ngelamar. Kemudian laki-laki itu mengatakan, Pak, saya siap untuk nikah dengan putri Bapak, tapi saya punya satu persyaratan. Apa nak? Kalau saya nikah dengan putri Bapak, yang nafkahi itu putri Bapak ya, bukan saya. Jadi nanti yang cari nafkah, saya nganggur-nganggur di rumah, leha-leha di rumah, yang kerja, yang nafkahi keluarga itu putrinya Bapak, bukan saya. bukan saya. Apa hukumnya persyaratan itu? Persyaratan itu batal. Bisa jadi gak jadi nikah. Setelah nikah pun, seandainya ada persyaratan semacam itu, lalu mereka menikah, setelah mereka beberapa tahun nikah, kemudian ngerti hukum bahwasanya ternyata yang ngasih nafkah keluarga itu adalah suami, bukan istri, maka pernikahannya tetap sah, tapi persyaratannya batal. Jadi persyaratannya itu batal. Kenapa? Karena persyaratan itu melanggar aturan syariat. Itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir, persyaratan yang sesuai dengan syariat tidak, melanggar syariat juga tidak. Kesepakatan yang sesuai dengan perintah syariat tidak, melanggar aturan syariat juga tidak. Pripun gambarannya? Contoh yang saya sebutkan tadi, yang pertama, orang Papua kuliah di Lamongan, mondok di Lamongan. Dia lalu ngelamar apa? Salah satu akhwat Lamongan. Bapaknya mensyaratkan, nak, laki-laki soleh semacam kamu lamarannya nggak layak untuk ditolak. Saya itu mau kepingin punya matu kayak sampean. Tapi nak, kamu itu dari Papua, sampean itu dari Papua. Dan bapak itu nggak bisa pisah lama-lama dengan putri bapak. Mentok setengah bulan itu harus ketemu, meskipun sebentar. Video call nggak mewakili. Lah, saya punya persyaratan, semoga bisa dipenuhi. Kalau nanti jadi nikah, maka putri saya tidak boleh dibawa keluar dari Lamongan sampai saya wafat. Setelah saya wafat terserah. Persyaratan ini itu persyaratan yang ketiga. Kenapa? Karena tinggal di Lamongan itu bukan perintah syariat. Tinggal di Lamongan juga bukan larangan syariat. Mau tinggal di kene ya monggo, gak gelem di kene ya monggo. Jadi tetap netep di Lamongan itu bukan perintah syariat. Netep di Lamongan bukan larangan syariat. Kalau ini dijadikan sebagai persyaratan pernikahan, maka ini jenis yang ketiga, persyaratan kesepakatan yang yang sesuai dengan perintah syariat tidak, melanggar aturan syariat juga tidak. Persyaratan ini apa hukumnya? Wajib dilaksanakan. Kalau sang suami itu dia itu mengatakan, nggih, kula siap, nggih, saya siap, lalu terjadilah akad nikah, maka ini wajib dilakukan. Wajib bagi seorang suami untuk tidak meninggalkan Lamongan dengan istrinya. Kenapa? Karena nikah itu terjadi karena adanya kesepakatan tersebut, dan ini adalah kesepakatan yang paling wajib untuk dilakukan. Rasulullah bersabda, inna ahakkus syurut antufu biha mastahlaltum bihil furuj. Kesepakatan yang paling wajib dilakukan itu adalah kesepakatan yang dengannya kalian bisa menghalalkan farji. Maksudnya nikah itu sampai terjadi, kenapa? Yuk, karena sang suami
Yani menyetujui. Seandainya sang suami dari awal, "Mboten Pak, saya mau pulang ke Lamongan." "Saya mau pulang ke Papua karena di sana ada ibu yang sudah sepuh dan anak saya itu anak yang paling diarep-arep sama ibu untuk pulang." "Gimana Pak?" "Ya sudah, doleo akhwat yang lain." Berarti kita nggak jodoh sampai mau nikahkan itu karena ada kesepakatan tersebut. Maka setelah nikah wajib dilakukan. Jangan setelah nikah kemudian opo dalili wajib manggon Lamongan. Loh, kono dalili memang, tapi karena Anda telah memenuhi kesepakatan ini tersebut. Anda telah memenuhi untuk ini kesepakatan ini tersebut. Kebalikannya juga begitu. Ada bapak-bapak punya anak gadis melamar seorang ikhwan. Dilamar, kemudian ikhwan itu mengatakan, "Pak, putri bapak itu Masya Allah wanita yang solihah. Saya senang untuk bisa menikah dengan putri bapak. Tapi saya orang jauh Pak. Saya orang Aceh misalkan. Dan saya setelah di sini mondok, saya setelah di sini kuliah, saya rencananya mau pulang ke Aceh. Yani karena di sana keluarga saya karena di sana lahan dakwah saya, lahan kerja saya. Saya mau untuk pulang nanti. Gimana kalau putri bapak siap tinggal di Lamongan, saya nikah. Kalau bapak dan keluarga juga siap, lama nggak ketemu di Aceh kesini nih gak duit akeh yo. Jadi gak iso mudik, apalagi nih anak pitu, anak 8 nih gak iso mudik bareng. Dan itu gimana? Siap nak, siap. Sekarang ada video call, sekarang ada apa, siap, nggak apa-apa. Gitu. Kalau sudah begitu, berarti syarat dari pihak laki-laki wajib dipenuhi oleh pihak perempuan. Kenapa? Nikah itu terjadi karena kesepakatan tersebut. Pernikahan itu terjadi karena kesepakatan tersebut. Dan ini makna dari hadis, ahakkus syurut antufu biha mastahlaltum bihi al-furud. Kesepakatan yang paling wajib untuk kalian lakukan itu adalah kesepakatan yang dengannya itu kalian menghalalkan farjinya wanita. Ini farjinya wanita. Maka hati-hati nggih. Yani hati-hati nggih. Kadang-kadang wis kadung kebelet nikah persyaratan apapun nggih ngono. Bare bingung ngono ya. Yani bare itu bingung. Ada seorang ikhwan itu ada seorang laki-laki itu ke rumah dengan mengatakan, "Ustaz, yani pripun Ustaz nggih? Saya dulu itu yani nikah itu dengan persyaratan begini, persyaratan begitu. Nah, sekarang saya enggak siap Ustaz. Salamu dhewe ta." Salamu dhewe persyaratannya apa? Persyaratannya Ustaz, saya itu dulu ya kayak gitu. Kita kan tinggal di Serowo ya, di Sedayu Gresik. Desanya nama Serowo, kecamatan Sedayu di Gresik. Kita ada pesantren itu yani siswanya mulai dari ujung Aceh sampai ujung Papua itu ada. Ya kok gitu. Ada akhwat itu yang dilamar dari orang jauh. Persyaratannya enggak boleh meninggalkan Sedayu. Nggih mawon. Nggih ngono. Wis kebelet nikah ngono ya. Nggih aja. Begitu selesai kuliah, selesai mondok kepengin pulang. Istrinya enggak mau memegang teguh persyaratan tersebut. Beliau ke rumah, senyum aja. Mangkane persyaratan nikah itu juga wedulinan. Persyaratan nikah itu perkara sakral. Jangan dibuat yani permainan. Tapi gimana Ustaz? Saya harus pulang karena gini, karena gitu. Ini yang kemudian harus kita carikan solusi. Jadi bagaimana kalau ternyata ada perubahan kondisi yang mengharuskan perubahan syarat? Setelah terjadi pernikahan, di tengah perjalanan ada perubahan kondisi. Ada ini perubahan ini kondisi. Gambarannya siap untuk tinggal di Lamongan. Tidak akan dibawa pulang ke Papua. Ke Papua. Nikah dapat 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Qadarullah terjadi sesuatu yang mengharuskan dia pulang. Gambarannya orang tuanya sakit. Dan keluarga yang ada di Papua gak bisa ngerawat, bisa jadi sudah wafat duluan. Dia itu punya kakak, misalkan kakaknya sudah wafat duluan, tinggal ibu satu-satunya, tidak ada keluarga kecuali dia. Jadi dalam kondisi ini apa yang dilakukan?
lakukan al-jama' bainal maslahatain, kumpulkan antara dua kebaikan. Kebaikan yang pertama, penuhi perjanjian, persyaratan. Kebaikan yang kedua tetap apa? Bakti kepada orang tua. Caranya orang tua yang dibawa ke kemana ini? Ke Lamongan. Orang tua yang dicurahkan ke Lamongan. Ibu, saya harus bakti sama ibu, tapi saya harus apa? Memenuhi perjanjian dengan istri saya. Maka mohon ibu yang bisa saya bawa ke Lamongan agar saya tetap tidak melanggar perjanjian dan tetap bisa bakti sama ibu. Itu solusi. Ya. Kalau itu bisa dilakukan maka itu yang terbaik. Itu namanya menggabungkan antara dua kondisi yang sama-sama baik. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, minta ridho kepada pemilik syarat untuk membatalkan syaratnya. Minta ridho kepada pemilik syarat untuk membatalkan syarat tersebut. Dalam kasus tadi gambarannya gimana? Yang ngomong istrinya, "Dek, pripun, Dek? Ini kondisi ibu saya begini. Dia ngomong kepada mertuanya, "Kalau saya sih nggak apa-apa, Mas, tapi yang punya syarat kan bukan saya, yang punya syarat bapak, yang punya syarat kan bapaknya. Jadi monggo ngomong tentang bapak," gitu. Akhirnya ngomong ke bapak, "Pak, alhamdulillah saya diterima jadi mantu dan alhamdulillah sudah 5 tahun, 6 tahun berjalan saya jadi mantu bapak. Alhamdulillah selama perjalanannya pernikahan, alhamdulillah kita itu mawaddah warahmah. Tapi sekarang kondisi begini, pripun nggih?" Akhirnya bapak wis nak, bapak itu ridho anak saya ikut sampeyan. Karena selama 6 tahun ini benar-benar sampeyan itu jadi mantu yang baik. Sudahlah, bapak batalkan syarat itu. Monggo dibawa ke Papua istrimu sama anak-anakmu. Boleh. Kenapa? Yang punya syarat bapak, yang ridho membatalkan juga bapak. Itu monggo, nggak ada masalah. Maka cara yang kedua, mohon kepada pemilik syarat untuk membatalkan syarat tersebut. Untuk membatalkan syarat tersebut. Lah, tapi ini jangan dijadikan senjata. Pikiran itu ngene. Wong Papua mau ngene. Wis saiki tak iyani wae, ngono. Sekarang iya. Nanti setelah nikah tak bujuke bapak ben mau dibawa pulang ke Papua. Kalau ini sudah ada niatan dari awal, maka dalam diri Anda ada penyakit kemunafikan. Lah, kenapa? Dari awal rencana apa? Nyelisihi janji. Dan nyelisihi janji itu kan tanda orang-orang munafik. Ayatul munafik salas. Tanda orang munafik itu ada 3. Salah satunya idza wa'ada akhlafa. Dia itu kalau janji nyelisihi janjinya. Seandainya bapak itu dari awal tahu kalau jenengan kepingin pulang ke Papua, nggak akan dinikahkan. Dia mau nikahkan karena perjanjian itu. Jangan coba-coba untuk berpikir dari awal lu serapopo semenin kamu nikah 5 tahun 10 tahun paling gue mau. Kalau nggak mau sudah anak akeh piye meneh. Kan gitu ya. Maka itu adalah mendolimi orang. Jadi mendolimi itu orang lain. Cobalah gambarkan, Mbak. Seandainya jenengan itu di posisi bapak tersebut, itu nggak akan ridho dengan gaya yang semacam itu. Jadi membatalkan akad, membatalkan perjanjian, membatalkan syarat itu boleh, tapi tidak direncanakan dari awal. Jangan direncanakan dari awal, karena kalau direncanakan dari awal, jatuhnya adalah pada penyakit, yakni kemunafikan. Jatuhnya yakni itu adalah yakni penyakit, yakni kemunafikan. Itu solusi yang kedua. Solusi yang pertama tadi gabungkan antara dua kebaikan. Solusi yang kedua
minta kepada pemegang syarat itu untuk ridho membatalkannya, untuk ridho membatalkannya. Kenapa? Karena itu hak. Jadi karena ini adalah hak. Kalau orang itu megang hak, kemudian dia ridho untuk melepaskan, yo monggo-monggo aja. Gambarannya begini. Suami istri. Itu kan suami kewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Tapi kemudian dalam perjalanannya waktu gitu ya. Dalam perjalanan waktu, alhamdulillah suaminya ini seorang ustadz, seorang dai gitu ya. Kemudian istrinya itu ngomong begini, "Mas, sampean fokus benahi umat Mas. Urusan nafkah urusanku. Aku punya toko, aku punya apa, aku bisa kerja." Yang istrinya ini ngomong, "Jadi sampean wis gak usah mikir kerja wis, ben aku yang memberi nafkah kepada keluarga." Tenan to, Dik? Tenan wis to. Jalan ngono ya. Boleh? Hah? Boleh? Boleh. Kenapa? Ini haknya istri dapat nafkah, kemudian dia menggugurkan sendiri. Monggo aja nggak ada masalah. Tapi jangan disepakati dari awal. Sepakati dari awal jadi masalah. Contoh, apa dalilnya? Kejadian pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah niku istri ini pinten, Pak? Sebentar, 5 menit. Istrinya berapa? Sini 11. Istrinya beliau 11. Loh ya, yang 9 itu apa? Yang 9 itu yang poligami. Yang 9 itu yang poligami. Istri beliau total ini 11. Kalau zaman sekarang kan poligami itu maksimal 4. Tapi kan boleh toh istrinya 6. Boleh memutuskan istrinya 6. Boleh nikah dapat 2 bulan wafat, nikah mana dapat 3 bulan wafat, ngono. Ini nikahnya dapat setahun wafat. Ngono pengen 6 nikah. Ini pengen, tapi yakin nikah lanang udah kok ngono sing wedok gak gelem dinikahi. Ini letih pada mati. daripada mati. Ngomong apa mau? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu poligami dengan 9 orang. Lah ada salah satu istrinya itu yang sudah sepuh, namanya Saudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya tetap bergilir sehari semalam, termasuk Saudah. Tapi Saudah itu wis tuwas, pokoknya tetap jadi istrinya Rasulullah, wis mantep, semapan gitu ya. Beliau itu ngomong, "Ya Rasulullah, saya memberikan hak giliran malam saya kepada Aisyah. Jadi jenengan kalau giliran malam bermalam di rumah saya, gak usah kesini, tak kasihkan kepada Aisyah." Akhirnya Rasulullah SAW dalam waktu 9 malam itu, setiap istrinya 1 malam, kecuali Aisyah. Aisyah itu 2 malam sendiri. Kenapa? 1 malam milik Aisyah, 1 malam milik Saudah. Lah, seorang suami bermalam di rumah istrinya, kalau poligami, giliran begitu ya, itu wajib. Waktunya di istrinya yang A kok pindah ke B, itu zalim. Waktunya di istrinya yang C kok pindah ke D, itu zalim. Jadi waktunya di malamnya di Saudah, yuk meskipun istri ini ya wis tuwek, ya wis elek ngono ya misalkan ngono ya. Yo tetap bermalam di situ. Adapun urusan mau kumpul sama istri mau tidak itu urusan lain, tapi tetap wajib bermalam di situ. Lah kemudian istrinya ini menggugurkan haknya, dikasihkan kepada istri yang satunya, maka itu boleh. Itu boleh karena itu hak dari sang istri. Begitu juga dengan persyaratan tadi. Kalau kemudian itu digugurkan oleh pihak pemegang syarat, maka boleh-boleh aja, tapi jangan direncanakan dari awal. Jangan direncanakan ini dari awal, ini pernikahan, ini tersebut. Adapun kalau direncanakan dari awal, maka itu adalah tindakan kezaliman, salah satu di antara sifat kemunafikan. Wallahu alam bissawab. Jadi intinya, hati-hati ya dengan persyaratan pernikahan, dengan ini persyaratan dalam pernikahan. Wallahu alam bissawab. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.